Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya hari ini? Gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang tutorial cara pembuatan e-faktur untuk bendaharawan atau dengan kode e-faktur 020. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita update video terbaru, Sobat Pajak dapat notifikasi pemberitahuannya. So, untuk step awal, Sobat Pajak bisa buka folder aplikasi e-faktur Sobat Pajak. Pastikan dulu Sobat Pajak sudah menggunakan e-faktur 3.0. Dan untuk Sobat Pajak yang saat ini belum menggunakan e-faktur 3.0, Sobat Pajak bisa update e-faktur Sobat Pajak dari 2.2 ke versi 3.0. Untuk link deskripsinya atau link cara tutorial update-nya, Sobat Pajak bisa klik link di atas. Dan jika Sobat Pajak masih menggunakan e-faktur berbentuk desktop, Sobat Pajak juga bisa menggunakan e-faktur berbasis web. Secara tanggal 1 Oktober kemarin, DJP Online sudah meresmikan e-faktur 3.0 dan e-faktur berbasis web based untuk semua wajib pajak PKP. So, tanpa panjang lebar lagi, kita buka aplikasi e-tax invoice. Untuk Sobat Pajak yang ada problem dengan perpajakan atau problem dengan aplikasi perpajakan, Sobat Pajak bisa ramaikan kolom komentar di bawah. Silakan Sobat Pajak tanya di situ. Nanti kita coba respon atau kita jawab dengan video berikutnya. Atau untuk Sobat Pajak yang mengalami kendala dengan perpajakannya dan butuh konsultasi, silakan Sobat Pajak bisa hubungi kami. Untuk nomor WhatsApp-nya Sobat Pajak bisa lihat di informasi channel kami. Oke, jika Sobat Pajak sudah muncul ini ya, ini untuk e-faktur 3.0. Biasanya pada saat login muncul e-tax 4001. Sobat Pajak tidak usah khawatir, kalian klik OK aja. Karena mungkin e-faktur 3.0 belum valid banget atau belum perfect banget, secara baru muncul di tanggal 1 Oktober. Oke, setelah itu kita tinggal Sobat Pajak bisa ada dua opsi, yaitu local database atau network. Karena di sini saya menggunakan local database, kita connect local database. Terus kemudian Sobat Pajak silakan masukkan username dan passwordnya. Terus kemudian passwordnya. Tunggu sampai informasi di sini muncul untuk informasi wajib pajaknya, dan di sini saya sudah menggunakan e-faktur versi 3.0, dan poin 1. Oke, setelah itu untuk menginput faktur pajaknya, kalian tinggal klik faktur pajak, terus kemudian di situ ada faktur pajak keluaran. Kemudian kalian lari ke administrasi faktur. Setelah itu untuk kita berbesarkan dulu. Nah, setelah itu kita bisa perbaharui untuk melihat faktur-faktur yang sebelumnya sudah pernah ke approval dan sudah diupload ke DJP Online. Dan kita bisa drag sampai e-faktur yang terakhir kita munculkan. Fungsinya apa sih untuk yang kayak gini? Itu untuk memastikan bahwa nomor seri faktur pajaknya akan sesuai dengan atau berurutan. Oke, setelah itu jika memang sudah muncul seperti ini, Sobat Pajak bisa klik rekam faktur. Nah, di sini karena saya membuat tentang e-faktur khusus untuk bendaharawan yaitu 020, maka kita pilih detail transaksinya jadi 02 ya. Nah, terus kemudian jenis fakturnya yaitu faktur pajak. Tanggal dokumen Sobat Pajak bisa sesuaikan dengan pada saat Sobat Pajak mau input. Katakanlah sekarang tanggal 22, dan di sini saya akan simulasikan tanggalnya tidak sama ya. Jadi tanggal 21 saya buat di tanggal 21. Sorry. 21 bulan 10 tahun 2020. Oke. Setelah itu untuk nomor seri faktur pajak biarin aja. Untuk yang di sininya untuk Sobat Pajak pastikan ya nomor e-fakturnya berurutan. Setelah memang sudah betul, kalau referensi faktur, kalau memang Sobat Pajak mau nulis di situ invoice, maksudnya faktur ini dengan invoice yang
ini gitu. Jadi sobat pajak untuk referensi fakturnya bisa sesuaikan, misalnya di sini invoice nomor berapa gitu ya. Setelah itu kita klik lanjutkan, dan di sini kita masukkan NPWP. Di sini karena dikhususkan untuk bendaharawan, kita cari. Nah, setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Setelah itu kita bisa mulai merekam transaksi. Untuk rekam transaksi kalian tinggal klik aja rekam transaksi. Terus kemudian untuk sobat pajak yang misalnya ada kode barang banyak, misalnya mau awal pembuatan faktur, sobat pajak bisa mengasih nama, misalnya anggap salah satu misalnya busi gitu. Nah, busi dengan kode-kode 1, atau mungkin barang A dengan kode 1 gitu. Jadi untuk memudahkan ketika tidak perlu mengetik di namanya, misalnya di sini 001 gitu. Nah, terus kemudian nama barangnya misalnya busi gitu. Nah, setelah itu nanti akan ke-record. Ini akan ke-record. Jadi pada saat sobat pajak penginputan faktur pajak kembali, sobat pajak tinggal masukin angka 001, maka akan otomatis busi itu keluar. Atau bisa dengan custom itu sendiri, tidak perlu mengisi kode yang di atas, sobat pajak tinggal isi yang di bawah aja, seperti yang saya contohkan ini. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Di sini sobat pajak bisa menuliskan, katakanlah untuk di sini kan saya untuk jasa ya, jasa reparasi mobil. Jadi di sini saya tuliskan plat nomornya karena sesuai dengan permintaan dari lawan transaksi bahwa untuk biar signifikat gitu. Bang. Untuk bahwa faktur ini khusus untuk mobil ini gitu. Jadi makanya di sini sesuai dengan permintaan dari bendaharawannya itu puskesmas, dia minta katakanlah ganti oli untuk jenis mobil apa, terus kemudian platnya berapa gitu. Nah, terus untuk jenis satuannya sobat pajak, kalau memang dia hanya satu dan nilainya misalnya anggap 1,5 juta, sobat pajak tinggal langsung isi aja dan jumlah barangnya tinggal sesuaikan. Karena di sini saya ada 4 item ya. Jadi 125, kemudian ada 4, jadi total semuanya 500. Setelah itu kalian bisa klik simpan, apakah ini tinggal iya aja. Terus kemudian jika sobat pajak ada item yang lain, sobat pajak tinggal tambahin aja. Sorry, di sini tidak boleh kosong ya, jadi kalian harus benar-benar isi. Nah, setelah itu untuk yang keduanya kita isi satunya 45.000. Setelah itu kita klik simpan lagi. Nah, kita tambah lagi item yang ketiganya. Nah, di sini sama yang seperti ini ya. Ketika kita panggil filter udara, di sini ada muncul 0027, atau kita bisa coba dengan misalnya 027 gitu. Nah, pas begitu dipanggil otomatis filter udara itu muncul. Nah, setelah itu harga 275. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi busi ya. Sorry, busi.
Kemudian kita lanjutkan, nilai itemnya harganya 100 jadi total 300. Terus kemudian kita klik simpan. Dan di sini satu lagi, yaitu jasa. Jasanya nah, setelah ini sobat pajak udah rekam semua ya nilai transaksinya, saya samakan dulu dengan invoice-nya. Setelah itu kalian bisa klik simpan di sini karena sudah selesai. Ini untuk ada 5 item ya yang kita input, terus kemudian kita klik simpan. Jika untuk uang muka, kalian sobat pajak bisa klik uang muka. Jika memang pelunasan, sobat pajak juga bisa klik pelunasan. Tapi kalau memang ini akan langsung dibayarkan semua, kalian tinggal klik simpan aja. Nah, setelah kemudian di sini akan ada muncul pop-up ya, dokumen faktur pajak berhasil disimpan. Kita klik Y aja. Terus kemudian untuk kalau sobat pajak mau input faktur pajak kembali, silakan sobat pajak sama kayak tadi awal. Kalau memang sudah tidak ada, kalian bisa tutup. Nah, di sini akan otomatis akan muncul ya yang tadi barusan kita buat untuk ininya. Setelah itu, jika sobat pajak sudah mau upload ke manajemen upload, kalian tinggal klik aja sampai biru. Kalau memang ada beberapa item, kalian bisa drag aja sampai misalnya begini, terus kemudian kalian klik upload gitu ya. Nah, terus karena di sini cuma hanya satu, kita klik upload. Nah, di sini akan muncul pop-up ya untuk memastikan bahwa faktur tersebut akan di-upload dan tidak dapat diubah lagi gitu. Kalian tinggal klik ya aja. Terus kemudian di sini kita tinggal masuk ke manajemen upload. Di sini akan ada upload faktur pajak. Nah, setelah itu kalian sobat pajak tinggal klik start uploader. Ya, tunggu sampai ini sedang memproses ya. Nah, setelah itu sobat pajak masukin captcha-nya. Setelah itu sobat pajak masukin passwordnya. Setelah itu kalian sobat pajak tinggal klik submit. Nanti dia akan proses. Nah, uploader berjalan, kalian klik OK aja. Untuk melihat hasilnya, sobat pajak bisa lihat di faktur pajak keluaran, yaitu di faktur, terus kemudian pajak keluaran, administrasi faktur, dan di sini ini kan sudah tertulis siap approve. Untuk melihatnya kalian harus refresh dulu atau perbaharui di sini. Nah, tunggu sampai approval sukses. Nah, untuk melihat hasilnya, sobat pajak bisa ke klik PDF. Dia akan mencetak PDF-nya, terus kemudian kita taruh di mana, di mouse-nya tinggal kita pilih destinasi untuk penyimpanannya. Kayak katakanlah sini saya sudah di desktop, kemudian kita klik simpan. Nah, itu sudah selesai. Jadi di sini untuk tutorial pembuatan e-faktur untuk bendahara sudah selesai. So, sobat pajak bisa mulai mencobanya di rumah, dan itu tutorial bisa untuk bendaharawan juga bisa untuk yang normal ya, bukan khusus bendaharawan aja. Dan ini tentang tutorial pembuatan faktur pajak. Yang di sini yang saya coba yaitu khusus untuk bendaharawan. Sampai sini dulu untuk tutorial pembuatan faktur khusus untuk bendaharawan. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jika sobat pajak rasa video ini berguna, sobat pajak silahkan share ke teman-teman kalian agar tutorial tentang pembuatan e-faktur bisa tahu orang banyak ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.